Terlepas apapun motif dan tujuannya, apakah ini hanya emosional belaka karena tidak terima Gibran diusulkan dicopot atau menteri-menteri Jokowi di reshuffle, atau memang ada upaya untuk melakukan adu domba atau provokasi antara Presiden Prabowo dengan Purnawirawan TNI, terlepas dari semua niat-niat jahat itu, kita harus bersyukur karena pada akhirnya itu batal terlaksana. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya lega sekali setelah membaca berita pembatalan mutasi terhadap Legend Kunto Arifibowo atau anak dari Pak Tri Sutrisno. Karena sebelumnya Legend Kunto Arifibowo ini dimutasi dari posisinya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 menjadi staf sus Kasat. Dari wilayah komando menjadi non-komando, dan itu mustahil untuk bisa diterima oleh siapapun. Tapi sehari setelahnya atau hari ini itu kemudian dibatalkan oleh Panglima TNI. Ya, memang ini adalah sebuah pembatalan yang sangat bersejarah gitu ya. Mungkin sedikit negatif dan dipertanyakan kepada pihak TNI, kok bisa ada mutasi kemudian sehari setelahnya dibatalkan. Kok bisa nasib seorang letnan jenderal dipertaruhkan dan kemudian bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Memang itu tidak bisa diterima untuk alasan apapun gitu ya. Gak mungkin ini hanya alasan administrasi, gak mungkin ini hanya alasan kesalahan-kesalahan kecil. Itu pasti ada sesuatu yang sangat luar biasa besar di balik itu. Tapi ya bagaimanapun bagi saya lebih baik dibatalkan gitu. Karena kalau ini dipertahankan hanya untuk supaya rekor TNI atau citra TNI ini tidak tercoreng sedikit pun, itu menurut saya tidak ada untungnya juga gitu, karena resiko ke depan itu jauh lebih besar dibandingkan soal rekor yang coba kita jaga. Karena Legend Kunto Arifibowo atau anak dari Pak Tri Sutrisno ini kan bagaimanapun beliau bukan dari keluarga yang biasa-biasa saja. Bukan hanya soal keluarganya, Legend Kunto Arifibowo sendiri juga bukan orang yang bermasalah, bukan orang yang tidak punya prestasi gitu. Jadi secara keluarga beliau adalah bagian dari tokoh besar. Pak Tri Sutrisno adalah Panglima ABRI di eranya Pak Soeharto. Jadi tokoh senior sekali di TNI, sehingga kalau anaknya diperlakukan semena-mena, kemudian digeser, dimutasi secara ugal-ugalan, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang objektif, tanpa kesalahan apapun, itu jelas menjadi seperti penghinaan, seperti ejekan gitu. Karena mutasi dengan menurunkan dari posisi Panglima Komando Wilayah 1 menjadi staf sus Kasat itu jelas sangat tidak bisa diterima. Dan Pak Tri Sutrisno ini adalah sosok yang dihormati oleh banyak pihak, selain karena beliau memang senior, beliau memang dulu Panglima ABRI gitu ya. Jadi nggak ada cerita atau celah apapun untuk membenarkan mutasi itu. Sehingga kalau hari ini dibatalkan itu membuat saya jadi lega gitu, karena setidaknya TNI insya Allah ke depan akan tetap solid dan Indonesia ya tetap selamat. Setidaknya tidak menambah masalah-masalah baru di lingkup TNI. Setidaknya ratusan purnawirawan TNI yang sebelumnya bersama-sama dengan Pak Tri Sutrisno itu tidak akan menjadi lawan dari Presiden Prabowo, tidak akan menjadi bagian yang mungkin ke depan akan menimbulkan banyak sekali pro kontra dan semakin keras gitu. Jadi saya bersyukur mutasi itu dibatalkan agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan atau tidak ada situasi-situasi yang kemudian membuat kita terkejut dalam beberapa bulan ke depan. Ya karena saya nggak ngerti gitu ya, mutasi yang seperti ini, memutasi anak Pak Tri Sutrisno tanpa alasan yang jelas, menggantinya dengan mantan ajudan Jokowi, itu seperti upaya untuk mengadu domba antara Presiden Prabowo dengan purnawirawan TNI. Yang resikonya jelas sangat besar sekali, itu stabilitas nasional menjadi pertaruhannya. Dan karena putusan ini tidak logis, tidak ada alasan, tidak ada kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh Legend Kunto Arifibowo, maka kalau itu tidak dibatalkan, ini bisa kemudian dipermasalahkan atau dipertanyakan ke DPR. Dan kalau sudah masuk dalam diskusi atau pertanyaan di DPR, itu rasanya
akan sangat politis sekali dan masalah ini akan sangat berkepanjangan. Partai-partai politik yang sebelumnya tersandra di era Jokowi, yang ketua-ketua partainya tersandra di era Jokowi, mungkin dengan isu ini kalau seandainya tidak dibatalkan dan masuk ke DPR, itu akan menjadi satu pertarungan baru di sana, dan itu kembali lagi akan membuat situasi jadi semakin tidak stabil. Dan jangankan Panglima TNI, jangankan Kasat gitu ya, bisa jadi Pak Presiden Prabowo juga akan sangat pusing kalau kemudian tahapannya sudah masuk ke DPR. Ya meskipun memang ketua DPR-nya masih Mbak Puan Maharani, wakilnya Dasko dari Gerindra, mungkin memang masih sangat menguasai, bagaimanapun Mbak Puan ya terus bersama-sama dengan Presiden Prabowo. Tapi tetap saja yang namanya masalah yang ada di tubuh TNI yang kemudian dipertanyakan sampai ke DPR sana, biasanya itu tidak akan berakhir cepat gitu ya. Karena bagaimanapun posisi Presiden Prabowo hari ini, meskipun didukung oleh semua partai di KIM gitu ya, tapi kan tetap saja itu tidak solid. KIM itu, partai di KIM plus itu masih dipertanyakan gitu ya, karena ekornya itu masih belum jelas yang mana. Komitmen mereka itu masih belum terlalu jelas gitu, dan saking banyaknya partai-partai yang ada di KIM dengan perolehan suara yang rata-rata itu, maka membuat situasinya lebih dinamis. Berbeda misalkan ada satu partai besar dan kemudian punya komitmen, itu akan lebih menyenangkan dan lebih menguntungkan bagi Presiden Prabowo. Sementara kenyataannya hari ini PDI Perjuangan yang sudah bertemu antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu belum ada komitmen yang jelas. Memang ada pernyataan-pernyataan bahwa PDIP akan bekerja sama dengan Presiden Prabowo dan sebagainya, iya, tapi komitmennya itu masih belum terlalu jelas dan tidak disampaikan secara terbuka. Kalau diibaratkan hubungan, ya masih hubungan di balik layar, belum diumumkan gitu ya. Jadi upaya mutasi yang secara ugal-ugalan coba mencongkel atau mengganti anak Pak Tri Sutrisno itu, yang tanpa dasar itu, mungkin itu dilakukan atas dasar emosi semata gitu. Karena ya sebelumnya kan Pak Tri Sutrisno dengan teman-teman purnawirawan TNI meminta agar Gibran dicopot, agar menteri-menteri dari Pak Jokowi dicopot gitu ya. Jadi ya mungkin karena efek emosi dari pihak-pihak tertentu dari geng Jokowi yang tidak terima dengan Pak Tri Sutrisno gitu ya, mungkin muncullah upaya-upaya untuk mencongkel atau memutasi anaknya, untuk menonjokkan atau menonkomandokan anak Pak Tri Sutrisno. Mungkin gitu ya. Jadi ya itulah yang kemudian membuat anak Pak Tri Sutrisno jadi seperti terzolimi kemarin. Ya, jadi urusan bapak kemudian disangkut pautkan sama anak, udah kayak anak-anak. Ya mungkin juga gitu ya, ini adalah upaya untuk mengadu domba antara Presiden Prabowo dengan purnawirawan TNI. Supaya ribut, supaya gak fokus Presiden Prabowo, supaya sibuk mengurusi atau bertemu dengan para purnawirawan TNI gitu ya, supaya setelah itu geng atau kelompok geng Jokowi bisa mengambil keuntungan dari itu, entah ya apapun itulah gitu. Saya tidak mau menyebutkan situasi-situasi yang buruk di Indonesia, tapi kalau sampai terjadi keributan, terjadi ketidaksolidan di tubuh TNI, terjadi banyak sekali pertanyaan kenapa ada mutasi seperti itu, kenapa ada tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan tidak wajar. Kalau itu tidak dibatalkan semua, itu akan menimbulkan permasalahan baru, akan memunculkan perpecahan atau perselisihan di dalam. Dan nantinya kalau Presiden Prabowo kemudian seperti dibuat berjarak dengan purnawirawan TNI atau kelompok yang kemarin menyampaikan permintaan atau dorongan agar Gibran dicopot dan menteri-menteri Jokowi dicopot, itu akan justru semakin melemahkan Presiden Prabowo. Karena bagaimanapun Presiden Prabowo pasti sangat didukung oleh keluarga TNI, oleh forum purnawirawan TNI. Jadi kayaknya ada upaya-upaya untuk memecah antar keduanya gitu, karena posisi Presiden Prabowo sangat kuat sebagai ketua partai, didukung oleh forum purnawirawan. Ini coba dikikis satu persatu, coba dipisahkan supaya tidak terlalu kuat. Supaya apa? Supaya ya kembali tadi, supaya ada beberapa pihak yang bisa mendapatkan keuntungan.
Terlepas apapun motif dan tujuannya, apakah ini hanya emosional belaka karena tidak terima Gibran diusulkan dicopot atau menteri-menteri Jokowi di reshuffle, atau memang ada upaya untuk melakukan adu domba atau provokasi antara Presiden Prabowo dengan Purnawirawan TNI, terlepas dari semua niat-niat jahat itu, kita harus bersyukur karena pada akhirnya itu batal terlaksana. Pada akhirnya itu tidak terjadi karena kemudian dibatalkan oleh Panglima TNI. Ya, meskipun menurut saya pribadi ada dorongan dari Presiden Prabowo untuk memberikan keputusan supaya Panglima TNI membatalkan putusan mutasi yang ugal-ugalan itu. Kita berharap pada akhirnya meskipun kita tidak mendukung Presiden Prabowo, meskipun kita meragukan kemampuan Presiden Prabowo atau menteri-menterinya, bagaimanapun sebagai warga, kita tidak ingin ada keributan. Kita tidak ingin ada konflik yang berkepanjangan. Kita tidak ingin ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pihak kita sendiri hanya untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Karena jangan sampai urusan mutasi-mutasi yang tidak beralasan seperti itu kemudian mengganggu kita semua dan merugikan ratusan juta warga Indonesia yang tidak tahu apa-apa. Jangan sampai karena ambisi, karena emosi satu orang dan dua orang, kemudian itu sampai kemudian menghancurkan sebuah institusi. Cukuplah MK gitu ya, jangan TNI. MK itu sudah hancur lebur, sudah sangat dipermalukan dengan adanya cerita mahkamah keluarga di situ. Sudah sangat malu sekali. Jangan sampai TNI kemudian menjadi korban selanjutnya. Mari selamatkan negeri ini bersama-sama, dan buat Presiden Prabowo, rasanya di situasi yang seperti sekarang, beliau membutuhkan dukungan dari kita semua. Dari orang-orang yang sebelumnya tidak memilih beliau, bagaimanapun hari ini rasanya harus kita bersama-sama dengan beliau. Karena kita tidak punya pilihan. Kalau kita tidak mendukung Presiden Prabowo, maka yang diuntungkan adalah geng yang itu. Jadi ini sangat menggemaskan, sangat menjengkelkan karena ada pihak-pihak yang seperti main-main dengan negara ini dan mereka tidak peduli dengan apapun risiko yang akan ditimbulkan nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.